Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat berjumpa dalam ibadah pada pagi hari ini. Majelis Gereja akan menyampaikan beberapa warta gereja. Yang pertama, pengkhotbah tamu, sedangkan pada ibadah Minggu 27 Oktober 2024 di GKJ Salib Putih Pepadan Tetet akan dilayani oleh Bapak Pramono Adi dari GKJ Randuares. Majelis dan seluruh jemaat GKJ Salib Putih mengucapkan terima kasih atas pelayanan. Semoga firman yang diberikan dapat memperkuat iman percaya warga. Sedangkan pada ibadah Minggu tanggal 3 November 2024 di Pepantan Wara akan dilayani oleh Pendeta Daryono dari GKJ Ampel. Mohon perhatian segenap warga. Dikarenakan ada acara keluarga di Wonogiri, maka dari itu Pendeta Daniel Adi Nugroho akan mengambil cuti pada tanggal 1 November sampai dengan tanggal 3 November 2024. Mohon perhatian segenap warga. Ibadah syukur HUT Usia Emas GKJ yang ke-18 akan dilaksanakan secara live streaming pada hari dan tanggal hari Kamis 31 Oktober 2024 pukul 15 atau jam 3 sore sampai dengan selesai. Tema Salamina Adiuswo Mual Mundur. Tempat penyelenggaraan di GKJ Bandung. Bagi jemaat yang ingin mengikuti jalannya ibadah HUT dapat mengakses channel YouTube Sinode GKJ atau melalui link yang ada di warta. Mohon perhatian segenap jemaat usia emas. Pendalaman Alkitab. Wilayah Bendosari 3 dan wilayah Bendosari 5 akan diadakan pada hari Minggu 27 Oktober 2024 pukul 18. Tempat di rumah Bapak Purwoko, Bapak MC Bapak Julius dan Purwowo mungkin ya. Lain tulisan. Saya ulangin, untuk Bendosari 3 27 Oktober 2024 pukul 18 di rumah Bapak Purwowo. Untuk MC Bapak Julius dan firman Tuhan dilayani oleh Bapak Theo. Dan wilayah Bendosari 5 pukul 19 di rumah Ibu Ngini, MC Ibu Rehani, dan firman Tuhan dilayani oleh Bapak Daniel. Bagi jemaat wilayah Bendosari 3 dan Bendosari 5, warta ini sekaligus sebagai undangan dan mohon perhatian segenap warga. Untuk laporan keuangan bisa Bapak Ibu baca di warta jemaat, dan mungkin kalau ada yang tidak sesuai mohon hubungi ke majelis gereja. Mari kita akan memasuki ibadah kita. Mohon kita untuk hening sejenak dan mohon untuk berdoa secara pribadi.
selesai, saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarkan dan bersuka cita. Bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama bersyukur namanya. Ibadah ini berlangsung dalam nama Tuhan yang menciptakan bumi dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita semua. Setiap manusia berharga di mata Tuhan dan mereka layak untuk saling menyambut dalam kehidupan ini sebagai rekan, sebagai sahabat, dan sebagai sesama.
menyatakan kebenaran. Namun apakah itu sudah benar-benar dapat dilakukan atau hidup kita terbelenggu dalam keserakahan, kebencian, kemunafikan, iri hati, nafsu, dan berbagai dosa yang menguasai diri? Mari kita mengoreksi diri dengan sungguh-sungguh dalam keheningan serta berdoa memohon kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas rahmat dan pengampunan, pembebasan dan pemulihan daripada-Mu. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat kembali hidup dalam kebenaran-Mu dan erat hubungannya kami dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hiduplah dalam kebenaran iman-Mu dan sambutlah kasih Tuhan yang dinyatakan melalui berita anugerah yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 yang demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Hiduplah menurut jalan Tuhan, kini bertekunlah dengan iman-Mu dan ucaplah syukur. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembira-Mu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitar-Mu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta
setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu berhidup. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita mohon pimpinan Roh Kudus agar kita bisa menerima firman Tuhan sebagai petunjuk hidup kita. Dalam doa Bapak Ibu kami hantarkan. Suatu kesempatan dalam hidup kami yang begitu membahagiakan Tuhan, karena Engkau selalu memberikan makanan hidup, yaitu makanan rohani kami, sehingga Engkau memimpin kami dan membimbing kami, menuntun kami sampai kami boleh berkumpul di rumah ibadah ini dalam keadaan salum. Dan sebentar lagi kami akan menerima sabda kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan membuka pikiran dan hati kami, agar kami dapat mengerti, dapat menyimpan firman-Mu, terlebih kami Engkau berikan kekuatan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bagi hamba-Mu yang Kau pakai untuk mewartakan sabda kebenaran-Mu yang penuh dengan kekurangan, bahkan cacat celah dan dosa, kiranya Tuhan urapi, sehingga apa yang keluar dari mulutnya hanyalah kehendak-Mu saja, dan saudara kami hanya sebagai corong belaka. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menerima firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus. Injil Markus pasal 10 ayatnya yang ke-46 sampai ayatnya yang ke-52. Yang demikian sabdanya. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau."
Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan kasihnya. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Salam. Salam. Ya, kita masih semangat pagi hari ini. Dan pada saat ini kita belajar tentang Bartimeus. Bartimeus. Bar itu dalam bahasa Ibrani, kalau di kita biasa disebut dengan bin. Bin. Bartimeus atau Bartimeus. Bin artinya anak. Berarti Bartimeus adalah anak dari Timeus. Nah, Timeus sendiri dalam bahasa Aram itu artinya bagus sekali. Ya. Artinya adalah sangat berharga. Itu arti dari Timeus dalam bahasa Aram. Sangat berharga. Berarti Bartimeus, anak Timeus, ini anak seorang yang sangat berharga. Pertanyaannya, kenapa dia nggak diberi nama ya? Kok mau diceluk anak Timeus? Jenenge iki sapa? Mbah iki pokoke anak Timeus. Karena apa? Karena keyakinan atau kepercayaan orang-orang saat itu, orang Yahudi, kalau ada anak yang lahir cacat karena dia buta, itu dianggap dia berdosa. Nggak pantas kalau dihormati, bahkan nama aja nggak diberikan. Wes jadine elek-elek wong elek sak donya, jeneng kowe ra duwe. Nah, nyeluk gimana? Anaknya Timeus, dia nggak punya nama, dan dia fisiknya cacat, yaitu buta sejak lahir. Karena dia buta, dia nggak bisa kerja apa-apa. Dia bisanya hanya meminta-minta. Meminta-mintanya di pinggir jalan. Wes wong sing ora kanggo blas. Sak gombal-gombale wong wes sampahnya masyarakat, yaitu Bartimeus itu. Orang dianggap wong. Nggak ada orang yang menganggap dia itu manusia seutuhnya, enggak. Dia itu orang yang terkutuk, dia itu orang yang sangat hina, dia itu orang yang lebih baik nggak ada. Itu yang dialami oleh Bartimeus. Nah, pada suatu ketika Yesus datang ke Yeriko, dan setelah keluar dari kota Yeriko ada Bartimeus tadi. Bartimeus bertanya, kok ada rame-rame ini siapa? Ada orang yang memberitahukan, itu Yesus orang Nazaret. Bartimeus tumbuh suatu kekuatan yang hebat. Dia berteriak-teriak dengan sekuat tenaga, Yesus orang Nazaret, kasihanilah aku. Yesus orang Nazaret, kasihanlah aku. Orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus, nyeleke. Wis aja bunga-bunga, nggak boleh. Kamu tuh siapa kok? Kamu hanya pengemis, duduk di situ aja. Orang sana rame-rame. Disio-sio. Ngomong ora entuk, pemenang bengok-bengok ora entuk. Apalagi minta belas kasihan dari Tuhan. Ojo. Yesus itu sing tak tutke, sing tak dereke, kok mbok bengoke ngono ganggu. Sampai sebegitunya pandangan orang pada saat itu kepada diri Bartimeus yang dianggap
nggak ada apa-apanya. Nah, namun Yesus dengan senang hati, Yesus berhenti dan Yesus menyuruh kepada orang, panggillah dia. Yesus memanggil. Ada orang yang memanggilnya, Bartimeus, kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus memanggil. Bartimeus melepas jubahnya. Klamine sing njaba dhewe dicopot. Jubahnya dilepas. Dia berdiri, dituntun, dibimbing ke hadapan Yesus. Yesus menghargai Bartimeus seperti yang tertulis dalam ayat 51. Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Ini suatu kata-kata yang sangat menghargai, memanusiakan manusia, memanusiakan Bartimeus. Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu, Bartimeus? Sudah bersakar PD, Yesus akan berbuat sesuatu. Yesus tahu bahwa Bartimeus mesti minta untuk bisa melihat, tapi Yesus menghargai. Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Bartimeus terus mengajukan permohonan pada Tuhan. Tuhan, Rabuni, Guru, supaya aku bisa melihat. Yesus menjawab lagi, pergilah, imanmu menyelamatkanmu. Nah, itulah cerita dari Bartimeus. Bagaimana sekarang tentang kehidupan kita masing-masing. Kita ini sering atau bahkan memang banyak kita jumpai, kita tidak menghargai orang lain. Kok ngono kok? Kudune kan ngene. Berarti yang dianggap kok ngono tadi salah. Bener aku kudune ngene iki, bener aku berarti salah. Dengan dia sengaja merasa lebih daripada yang lain. Artinya tidak menghargai orang lain. Lantas juga sering kita menyepelekan orang. Alah, kaya ngono, kagane ngono kuwi wis udah biarin aja. Orang anggap tidak memanusiakan manusia. Kita tidak menganggap bahwa dia itu wajib diperhitungkan. Wah, nggon panitia ngene iki nek kaya yo ora iso. Rasa dijambahi. Paling-paling ya bermopo kok. Tidak menghargai. Di mata Tuhan semua orang itu berharga. Bartimeus tadi yang di mata sesamanya nggak ada harganya, di mata Yesus Bartimeus itu sangat berharga. Sehingga dia tidak semena-mena. Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bagaimanakah kita coba menengok atau memperhatikan dalam keluarga kita masing-masing? Misalnya ada anak sing nyapu, ngepel. Wah, sing kau kene iki sregep kaya ngene lho, sing terus mosok betul tok. Mau kudu disulaki sing langsung disaponi terus dipel iki piye? Nggon meja kok disulaki kan gogrok meneh. Harusnya kita tidak begitu. Harusnya kita memberitahukan, menghargai anak tadi. Do, kalau kamu akan bersih-bersih, yang atas dulu ya. Nanti kalau udah jatuh di bawah, disapu bersihkan bawah, tapi bisa kabeh. Bahasanya berbeda, tapi menerima dalam hatinya itu berbeda juga. Dan yang dikerjakan adalah sama sebenarnya. Kita menghargai orang lain. Ada orang yang
dalam hal ini buta, mungkin kurang pengetahuan, bisa diartikan kurang pengetahuan. Kita yang mempunyai pengetahuan, kita juga memberikannya dengan baik. Ini kita jadi, oh, apa yang jadi kesulitan, apa yang saya bisa bantu. Kita menawarkan diri, apa yang bisa saya bantu. Kalau dia sedang bersusah, sedang bersedih, apa yang bisa saya bantu? Orang kok malah dolok-dolok, ngono sedih, nggak apa-apa kan? Biasa saja lah, dianggap aja nggak ada masalah. Padahal dia memang merasakan hatinya sedang sedih. Harusnya kita, apa yang bisa saya bantu dalam sedih hati? Ya mungkin orangnya diam saja, atau mungkin dia hanya mau ditemani. Ya sudah, temani saja. Dia merasa ayem karena ada orang yang memperhatikan, sehingga lekas sembuh. Banyak hal yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, utamanya dalam kita berkeluarga masing-masing. Kita memperhatikan keluarga kita masing-masing, dan kita membantu keluarga yang sedang kerepotan. Misalnya, karena sudah umur, jojo ngabot ora kuat. Ada anak muda yang lebih kuat, dan tak junjungi. Nah, ini sudah merasakan suatu perasaan yang sangat senang. Oh, kok ya ngerti kalau aku ya, nah aku orang kuat dijunjung, yang ngangkat nggak kuat. Dia merasakan senang, dia terhibur karena dihargai. Sekali lagi, mari kita menghargai sesama kita. Kita mulai dari tengah-tengah keluarga kita terlebih dahulu. Terus kita melebar ke tetangga kanan kiri, ke teman sekolah, ke teman bekerja, dan sebagainya. Juga ke teman bergereja. Kita menghargai apa yang bisa saya bantu. Dan hari ini kita bisa mampu dan kuat kalau kita menirukan Bartimius. Bartimius dipanggil Yesus, dia melepaskan jubahnya. Kita harus melepaskan atribut kita. Kita harus melepaskan, aku di wong sing dadi pemimpin misalnya. Kita lepaskan dulu. Saya harus menolong. Saya ini orang yang terhormat, kita lepaskan dulu. Karena di mata Tuhan sama harganya. Kita lepaskan atribut kita supaya kita bisa menghargai orang lain. Bartimius melepaskan jubahnya, melepaskan segala sesuatu yang ada pada dirinya. Sing rumoso pintar, sing rumoso bisa, yang merasa kuat sendiri, yang merasa macam-macam. Nah, aku orang, gitu. Itu kita lepaskan agar kita bisa membantu orang lain. Kalau kita masih memakai atribut kita membantu orang lain nggak akan bisa. Karena kita mesti menganggap remeh orang lain karena dia minta bantuan. Dan mari kita seperti Yesus. Siapapun dihargai, karena manusia adalah ciptaan Tuhan, segambar dan serupa dengan Tuhan. Walaupun Bartimius seperti itu, Yesus menghargai. Walaupun keluarga kita seperti itu, sedang ada masalah dan seterusnya, kita juga menghargai. Karena orang yang sedang ada masalah yang berat, biasanya cepat lemur-lemuring, cepat marah, sedih-sedih marah, cugetan aten atau itu. Jadi sumbunya pendek, mudah marah. Ini mesti sedang ada kepahitan di dalam hati. Kita tolong mereka. Apa yang bisa saya bantu? Mungkin dia hanya bercerita saja sudah lepas. Dan banyak hal contoh yang bisa kita ambil dari kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk kita bisa
melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu memanusiakan manusia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita masuk ke saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan. Saat teduh selesai. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bersama dengan jemaat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang meninggal di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita mengaturkan doa sapa kita pada Tuhan dan doa Bapak Ibu saya. Bapa surgawi, semua manusia adalah ciptaan Tuhan yang tertinggi, dan di hadapan Tuhan semua manusia adalah sama. Kiranya Bapa memampukan kami untuk bisa saling menghargai ciptaan-Mu, karena ciptaan-Mu sebagai gambar dari Tuhan sendiri. Kalau kami bisa menghargai semua ciptaan-Mu, maka kami juga menghargai Engkau, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sekarang sedang sakit, sedang pemulihan. Kiranya Bapa berkati mereka. Berikanlah kesembuhan agar boleh berbahagia dan memuji memuliakan nama Tuhan. Demikian juga bagi keluarga yang merawatnya, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan juga dapat memancarkan kasih-Mu di dalam perawatannya, sehingga semuanya menemukan kebahagiaan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sekolah, anak kami yang sudah selesai sekolah mencari pekerjaan, dan yang sudah bekerja, yang masih menanti pasangan hidup, dan juga yang masih menanti keturunan. Kiranya Bapa berkati mereka. Dengarkan seru doa mereka, Bapa, agar semuanya Tuhan berkati dan mendapatkan kekuatan dari Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk kami para orang tua yang mencari nafkah setiap hari. Kami mohon kiranya Bapa memberikan kecukupan, sehingga kami boleh selalu mengucap syukur kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk pendeta kami, Bapak Pendeta Emeritus Soleh Sejati dan keluarganya, dan juga Bapak Pendeta Daniel Adinugro beserta keluarganya. Bapak berkati mereka. Bapak berikan damai sejahtera, sehingga tetap dapat melayani Engkau dengan baik.
Kami juga berdoa untuk majelis gerejamu, kiranya Bapak berkati dalam melaksanakan tugas-tugasnya, berikan kesabaran dan kekuatan dan ketabahan. Sehingga apapun yang terjadi, entah itu mendengar suara-suara yang minor, yang miring, yang menyakiti, Tuhan mampukan. Seperti Bartimius tidak mendengarkan seruan orang-orang yang menyuruh dia, tapi tetap Bartimius mempunyai satu tujuan, menghadap pada Tuhan Yesus dan mendapatkan berkat yang indah dalam hidupnya. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, kiranya Bapa memberikan kebijaksanaan, sehingga semua keputusan yang diambil merupakan perapatan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Terlebih Bapa, bangsa dan negara kami akan mengadakan pilkada serentak. Kiranya Bapak juga memberkati perjalanannya kampanye dan lain sebagainya. Tuhan berikan pilkada ini dalam keadaan aman dan damai, sehingga boleh memilih pemimpin seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Tuhan, kami juga berdoa untuk rencana kegiatan gerejamu. Kiranya Bapak berkati semua rancangan-rancangan, semua panitia-panitia, panitia Natal dan sebagainya, agar semuanya boleh untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Kami juga mengaturkan banyak terima kasih Bapak. Engkau telah berkati GKJ Saleh Putih dalam menyelenggarakan Pesparawi kemarin. Semuanya boleh berjalan dengan lancar karena berkat pertolongan Tuhan sendiri. Semuanya boleh memuji muliakan nama-Mu di dalam pesta paduan suara gereja ini. Bapak, semua doa ini janganlah kehendak kami yang terjadi, tetapi kehendak Tuhan terjadilah. Dalam nama Putra yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami doa Bapa. Berkat Tuhan yang berkelimpahan dalam hidup, mari kita sambut dengan penuh syukur
melalui persembahan dengan mengingat sabdanya di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang demikian sabdanya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan yang sudah kita kumpulkan, kita iringi dengan pujian "Di Sini Aku Bapa". Mari kita bawa di dalam doa saya hantarkan. Kembali kami mengucap syukur di hadirat-Mu Tuhan, karena Tuhan telah hadir di tengah-tengah kami, menyertai di dalam kami beribadah pada pagi hari ini. Kami boleh menerima taburan firman. Kiranya firman-Mu ini menjadikan pelita dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Di tengah-tengah ibadah ini ya Tuhan, kami juga mengucap syukur melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan kuduskan dan Tuhan terima, sehingga hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, Tuhan memberikan roh bijak, roh hikmah, dan roh rasa takut akan Tuhan, sehingga dapat menggunakan dengan penuh tanggung jawab untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran sabda-Mu, Bapak Sungkowo Wartoyo. Kiranya Tuhan memberkati di dalam pelayanannya, dimanapun mereka berada. Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesehatan di dalam menjalankan pelayanan untuk Tuhan. Dan sebentar lagi ya Tuhan, kami akan undur dari tempat ibadah ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan pimpin dan menyertai dalam perjalanan kami, sehingga kami boleh sampai di tempat kami dengan penuh syukur, penuh damai sejahtera dan sukacita. Demikianlah doa dan permohonan kami. Hanya kami minta di dalam nama Tuhan kami, Kristus Yesus. Amin.
Dengarkanlah serta ingatlah pengutusan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus kepada Allah, dan terpujilah namanya kekal selama-lamanya. Kamu siapkan kita untuk menerima berkat ini. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.